Oke, selanjutnya kita kembali ke project kita. Lalu kita buat model, controller, dan routes-nya untuk mengisi nih ya, kategoris dan tabel pos dari aplikasi kita. Oke, kita buka terminal. Kemudian kita buat modelnya, PHP Artisan Make Model kategori. Oke, kemudian bisa begini, C, artinya controller. Coba kita enter. Oke, jadi kategori controller juga sudah dibuat dengan model kategori. Lalu berikutnya untuk ini ya, pos. Kemudian di sini resource. Kita enter. Oke. Nah, kita bisa ke kategori controllernya. Oh, kategori modelnya dulu ya. Kita ke sini. Nah, kita bisa nih tulis protected. Kita buat nama tabel aja. Biar lebih spesifik, kategoris. Walaupun kalau kita sudah pakai nama model seperti ini, kategori, nah maka otomatis Laravel sudah tahu bahwa secara default dia akan menganggap bahwa ada sebuah tabel di database yang namanya kategoris sesuai dengan nama model ini. Oke, tapi ya kita pakai aja. Kemudian protected kita buat field-nya. Kita pakai saja guarded. Nah, ini kemudian array di dalamnya. Untuk guarded, jika kita isi di dalam sini sebuah nama kolom, ini artinya tidak akan diisi oleh inputan dari aplikasi kita ya. Jadi akan diabaikan untuk kolom ID ini. Kalau kita buat seperti ini, berarti semua kolom yang ada pada tabel kategoris. Oke, kita simpan, kemudian kita ke model post. Oke, kita buat aja protected, guarded. Oke, sudah. Oh iya, kemudian kita buat ini ya, public function untuk koneksi ke kategori ini. Jadi kita buat aja di sini kategori return this belongs to. Jadi di sini kita setting bahwa di dalam sebuah post, nah ada fungsi kategori. Nah, di sini kita kaitkan belongs to, artinya parentnya itu ada di kategori. Jadi kategori kelas kita buat di sini kategori ID sesuai nama kolom ya. Ini kategoris ID berarti. Kita tulis di sini kategoris ID. Jadi kolom yang di sini, ini kolom yang ada pada tabel post. Kemudian kolom ID. Nah, jadi perhatikan kategoris ID ini adalah kolom yang ada pada tabel post ini. Kemudian kolom ID ini yang ada pada tabel kategori. Oke, kemudian kita buat juga untuk user. Jadi sama saja nih, return this belongs to user class, user ID, kemudian ID. Oke, sudah. Nah, bisa juga kita seperti ini. Karena sudah jelas kolomnya user ID, kemudian ID. Nah, ini bawaan otomatis Laravel sudah tahu nih. Kalau nantinya post connect dengan tabel user itu menggunakan kolom user ID. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, begitupun kita buat untuk kategori nih. Kita bisa buat di sini untuk public function post. Jadi dari kategori kita connect ke tabel post. Nah, ini bukan lagi belongs to nih, tapi has many. Jadi punya banyak ya.
Jadi di sini post, oke, class. Lalu di sini kita buat ini kategoris ID, kemudian ID. Oke, untuk model sudah. Selanjutnya kita ke controller. Kita ke kategori controller. Oke, kategori controller ini belum dibuat, dia punya resource secara otomatis seperti di post controller. Jadi ya kita pakai aja dari ini ya, dari post controller. Nah, ini kita copy. Oke, sudah. Kita ke kategori controller. Kita paste, ya. Oke, nanti kita edit ya, kita ganti. Nah, ini kita close aja dulu. Oke, kemudian kita setting nih untuk index, kita buat aja nih return view, kita buat page di directory page, kemudian kita buat kategori, kategoris, kemudian kita buat index kategori. Mungkin aja ya, oke. Ini compact. Nah, ini data yang mau kita lewatkan nanti di dalam sini. Nah, sekarang kita buat ininya dulu. Data kategoris atau result saja, results. Ini tabel kategori, modelnya ya, model kategori. Kemudian kita all saja. Karena kan tabel kategori nggak terlalu banyak. Ya, jadi kategori all. Lalu di sini kita lampirkan results. Oke, sudah. Nah, kemudian untuk read, nah kita minta return view page, kita tampilkan halaman form kategoris. Oke, form kategori saja. Oke, sudah. Kemudian untuk store, kita validasi dulu, request validate. Kita buat di sini name. Jadi kita minta isi required. Ini aja. Kemudian kita perintahkan kategori create. Di sini name kategori ya. Kita sesuaikan kolomnya. Ini name kategori. Request name. Oke. Oops, sorry, bukan titik koma. Nah, kemudian kita return redirect. Oke, sudah untuk store. Kemudian untuk edit. Jangan lupa ini titik koma. Nah, kemudian untuk edit, kita buat di sini return, oops, ini show. Return view page kategoris form edit. Ini aja. Nah, ini teman-teman kita isi aja dengan ini ya, kategori. Nah, ini kategori. Oke, ini juga kita copy aja, kita kasih ke sini. Ya, fungsi show ini nggak usah karena ini ya terlalu data kita sedikit kan, jadi nggak usah pakai show. Oke, sudah, kita coba simpan. Nah, ini yang kita paste di sini. Oke, itu untuk update, ini untuk destroy, delete. Oke, sudah. Nah, sekarang untuk update, kita minta find dulu datanya. Request kategori find ID. Oke. Lalu if db, jadi jika ada, atau ya otomatis ada ya, kan update kan, jadi ya
Ini aja langsung db name kategori. Oke, ini name kategori kolomnya. Name kategori sama dengan request name. Oke, kemudian db update. Setelah itu kita perintahkan ini, kita copy aja. Sukses, kategori update successful. Oke, sudah. Kemudian untuk destroy, oke, ini db kategori, if db, jika ada db-nya maka perintahkan delete. Oke, nah jika tidak ada, kita perintahkan di sini return, redirect. Oke, lalu ini kita paste di sini. Jadi jika berhasil, kembali ke kategoris index. Nah, kemudian kita buat di sini success. Kemudian ini juga success. Oke. Oke, tidak ada yang kurang. Nah, setelah itu kita ke roots-nya kita, web. Lalu kita buat di sini, di mana ya? Oke, ini ya. Di dalam middleware, out. Kita buat aja di sini untuk kategoris, roots, resource, kategoris. Ini kategori controller class. Oke, kita simpan. Nah, sudah nih untuk kategori controller dan juga roots untuk kategorisnya ya. Nah, selanjutnya kita ke views untuk membuat beberapa file untuk kategoris, yaitu index kategoris, kemudian form kategori, lalu kita punya form edit. Oke, kita ke resource views. Oke, nah jadi teman-teman bisa lihat di sini kita sudah buatkan tampilan untuk file index kategoris, form edit, kemudian form kategori. Nah, jadi ini folder page yang ada di ini ya, di folder views, kemudian ada folder kategoris, lalu di dalam folder kategoris ini ada 3 file ini ya. Jadi indeks kategorisnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Ya, ini kita ambil dari index user pada latihan sebelumnya. Oke, nomor name ya nanti kita tampilkan datanya di sini. Ini tampilannya saja dulu. Nah, kemudian kita perlu buatkan linknya nih. Kita ke admin template. Oke, di sini. Lalu kita cari ini ya. User mana nih? My profile. Dashboard. Ini user. Oke, jadi kita taruh aja di sini nih. Ini kan page user. Nah, ini kita copy. Kita paste aja di sini. Kemudian kita buat aja menu kategori. Oh ya, untuk ini kita bisa buat aja gini ya, yang lebih pendek. Tidak perlu pakai if and if. Ini nggak usah, kita nggak usah pakai. Kita pakainya gini aja. Gini, buka kurung kurawal. Lalu menu kategori. Oke, nah ya gini aja menu kategori. Ya, jadi ini artinya kalau ada nilainya cetak, jika tidak ada kosongkan. Oke, nah ini kita buat aja hal yang sama. Oke, nah seperti ini. Kemudian menu dashboard juga. Oke, jika sudah kita refresh halamannya kita. Ini kita refresh.
Oke, sorry ya, ini user. Kita ganti dulu. Ini kategori. Oke, kategori, lalu ini kita kasih kategoris. Oke, sudah. Ini datanya apa ya? Menu icon BX user. Kategori, coba setting aja ya. Oke, ikonnya nanti cari aja sendiri ya. Oops. Nah, kategoris index not defined. Nah, kita perlu bersihkan dulu case-nya nih. PHP, artisan, root, case. Oke, ada yang salah. Oke, nah kita punya salah nih. Oke, kita ke web. Root, resource, kategoris, kategori controller class. Oke, ini harusnya aman ya. Oh iya, ini ya. Sorry, ini root verify true. Nah, ini kita perlu install Laravel UI, tapi ini kita nggak usah pakai. Jadinya ini untuk my verification. Nah, kita rubah nih untuk my verification. Kita rubah seperti ini saja nih. Pakai gini aja. Oke. Jadi di mana link yang ingin kita tuju kalau kita butuh sebuah verifikasi email. Nah, kita kasih gini aja verified. Oke. Nah, jadi ketika dia buka user maupun kategoris, dia sudah harus verify terlebih dahulu. Oke. Nah, kita simpan. Kemudian kita coba root case lagi. Oke. Kita refresh. Oke, mau. Nah, ini ikonnya belum ada. Ya, kita lewatkan dulu. Kita klik kategori. Oke. Sudah ada ya halaman kategori. Nah, ini salah. Kita perbaiki. Indeks kategori. Ini kategoris list. Oke. Kita refresh. Oke. Nah, kita klik tambah. Tapi ini kan belum jalan nih. Jadi, kita isikan dulu di sini href-nya. Nah, root, kategoris, lalu kita ke create. Oke. Sudah, linknya sudah jalan untuk tambah. Lalu kita tampilkan datanya dulu ya. Jadi datanya yang ingin kita tampilkan, kita pakai for else. Nah, ini kita bisa pakai aja nih yang dari index user. Kita ambil aja di sini data sebelumnya ya. Nah, ini kita copy aja. Oke, nah kemudian kita buang yang nggak perlu nih. Ini name kita pakai kategori. Name kategori. Oke. Kemudian untuk linknya, link edit, kita kasih kategoris edit, tujuan, root, kategoris edit, row ID, sudah. Lalu untuk delete, ini kategoris destroy. Oke, sudah. Nah, kemudian kita buat di sini variabel untuk nomor ya, nomor 1. Oke, name kategori sudah. Nah, kemudian untuk yang empty-nya nih, kita isi aja nih. Oke. Nah, ini sudah. Untuk indeks kategorisnya seperti ini. Kita refresh. Oke, ya, variabel kategoris belum kita bawa dari controller. Nah, kita ke controller dulu. Kategori controller ini. Kita ke method index. Oh ya, ini results ya. Nah, ini kan yang di bawah nih results. Jadi kita pakai aja di sini results.
Oke, sudah. Kemudian jangan lupa juga kita pakai atau kita bawa ini ya, menunya, menu kategori, aktif. Lalu kita bawa di sini menu kategori. Oke. Nah, jadi teman-teman yang baru belajar Compact ini, jadi kita kirimkan variabel results dan variabel menu kategori ke indeks kategoris, ke file ini. Jadi ini harus sama nih dengan ini. Begitupun ini. Harus sama. Oke. Kita refresh. Oke, data tidak ada. Nah, sekarang kita klik tambah. Oke, tambah kategori. Nah, tambah kategori, kita lihat formnya. Kita ke indeks dulu. Biar gampang ke sininya. Kita ke form kategori. Jadi seperti ini formnya. Tambah kategori. Kita punya form di sini, form action yang kita perlu isi. Root, kita kemana nih? Kategori store ya. Ini. Menyimpan. Oke. Kita simpan, lalu apalagi kita punya variable name. Oke. Kategori name, ya. Sudah. Oke, submit. Oke, name save. Oke, sudah ya. Kemudian kita isi kategorinya apa nih? Misalnya kategori puisi. Simpan. Oke, method is not supported for this route. Oke. Why? Kita lihat resource categories. Method post action. Oh, sorry. Tadi mungkin kita belum refresh ya. Coba kita ulang nih. Puisi, save. Oke. Berarti yang tadi karena belum di-refresh saja. Saat kita mengganti ini, form kategori, saat kita membuat ini ya, link untuk actionnya ini, kita belum refresh halaman kita. Oke, maaf. Puisi tadi sudah, kemudian kita isi dengan apa ya? Misalnya, oke, pantun, lalu kemudian cerpen, kemudian apa lagi? Romantic. Oke, segitu untuk kategori. Sudah, lalu kita ke listnya nih, kategori. Oke. Ya, ini terlalu ini ya, sedikit. Jadi ya teman-teman nanti bisa masukkan aja form kategori di sini saja, datanya di sini, di sebelah sini, sehingga biar cukup satu halaman saja. Jadi jangan lagi kita klik lagi kayak gini. Ya, tapi nggak apa-apa lah selama masih latihan. Nah, ini kita perlu aktifkan ya menunya saat kita ke form kategori ini. Jadi kita buat di sini, kita ke kategori controller. Ini kita close dulu. Ini kita buat kayak gini lagi, menu kategori aktif. Oke, kemudian ini menu kategori. Kita simpan. Kita refresh. Oke, oops, sorry. Compact. Kita refresh. Oke. Oke, kita rapikan ini. Kita kasih ke kanan ya. Indeks kategoris. Ini TD. Oke, deflex. Justify content and. Oke. Sekarang kita klik edit. Oke, nah ini ada error ya, undefined variable edit. Nah, kita ke controllernya, kategori controller, kemudian kita lihat edit. Nah, edit ini kita perlu bawa nih, ini edit, variabel kita buat, lalu kita ambil nilainya, pakai model class, ini kategori,
Kita find kategori. Oke, coba ini kita kirimkan, edit. Kita simpan, refresh. Oke. Kita lihat di form kategori, form edit ya, form edit kategori, ini form edit. Oke, di sini dibilang property name kategori doesn't exist. Oke ya, itu artinya form kategorinya kita belum dapat yang bagian ini, jadi kita pakai ini, kategori ID. Oke, coba kita lihat. Oke, linknya ini. Kita refresh. Oke, nah ini puisi. Sudah ada. Oke, kita aktifkan lagi menunya. Ini menu kategori aktif. Menu kategori. Oke. Refresh. Ya, sudah. Kita ke edit romantic. Oke, romantis kita update. Post method is not supported for this route. Kita cek form edit. Oke, ini method post. Kita belum isi. Routes. Categories. Update. Oke, lalu kita buat di sini ini ya, method put. Oke. Nah, kita coba back aja. Kita refresh. Missingnya ada perlu kita lewatkan lagi satu parameter di file routes update. Untuk update kita perlu lewatkan lagi variabel ID-nya. Jadi ID ini yang nanti jadi penanda ya di Eloquent update di Laravel dia update ID yang mana nih. Nah, ini kita pasang di sini. Oke, sudah. Kita refresh. Oke, romantis, kita enter. Oke, berhasil ya. Update successful. Coba kita tambah lagi, kita tulis saja sembarang, kita enter. Kita kembali, kita delete. Oke, berhasil ya, terhapus. Oke, begitu ya teman-teman untuk latihan mengenai model kategoris. Selanjutnya kita akan buat CRUD untuk model postnya. Oke, sampai jumpa.